Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Jessica akan menjelaskan kembali tentang materi yang diberikan oleh Bu Eva. Masa kekuasaan POC atau dikenal sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi POC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang berlawan Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah. Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa, Prince Maurits POC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya POC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari monopoli perdagangan rempah. Selain itu, POC juga memiliki hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak pemerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, POC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi. Materi berikutnya tentang kekuasaan Republik Bataaf di Indonesia pada tahun 1795. Prancis juga menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot Prancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintah bernama Republik Bataaf yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintah Indonesia pun di bawah kekuasaan Bataaf Raja William. Kemudian menyampaikan surat keu berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang Ambon dan membuat angkatan Bataaf ingin mengambil semua daerah bekas pemimpin Bataaf. Mempertahankan Jawa, menghapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan. Kebijakannya itu memperbanyak jumlah pasukan, angkatan legoen, terus membangun jalan raya Anyer Panurakan. Kebijakannya, politik dan pemerintah mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi Pulau Jawa menjadi 23 kepresidenan. Kebijakan peradilan 3 peradilan, orang Eropa, Timur, asing, pribumi, buat peraturan memberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penamenan yang laku di pasar dunia. Rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan, yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk dirinya sendiri. Nah, lalu setelah itu dipecat. Terus Johnson pun dipilih. Pada 1806, Johnson terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris 26 Agustus 1811. Batavia dikuasai Inggris. Johnson meminta legion Mangkunegara untuk memukul Inggris tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa menandatangani perjanjian tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di pemerintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk. Prinsipnya yaitu segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, terus tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah, lalu membagi Pulau Jawa jadi 18 bagian, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi, lalu menghapus penyerahan wajib, lalu menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memperlakukan sistem sewa tanah. Nah, untuk sistem sewa tanah sendiri ada ketentuannya, yaitu petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Lalu harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan. Lalu bupati lebih kuat dibandingkan dengan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1815, Raffles diganti John Pendal. Namun, tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya yaitu materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Nah, pada 1829, Van den Bosch mengajukan usulan, yaitu harus melakukan penanaman
tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau disebut juga sebagai tanam paksa. Ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Lalu tanah yang digunakan harus bebas pajak. Lalu hasil panen diserahkan ke pemerintah. Lalu pekerjaan diawasi penguasaan pribumi. Nah, penguasa pribumi itu diberi bonus. Ketika semakin besar setorannya, maka semakin besar pula bonusnya. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelowongan terhadap luas tanah, yaitu tanahnya tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku stiker construction oleh Frances Max Havelaar oleh Louis Declercq. Sejak itu, sistem paksa mulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian. Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka yaitu sistem tanam paksa dihapuskan, lalu ekonomi diserahkan kepada swasta, lalu ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka yaitu perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Dampaknya yaitu memberi keuntungan kepada swasta. Nah, lalu hasil-hasilnya itu mengalir ke Belanda. Dan materi yang terakhir itu tentang politik etis. Program politik etis edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk Indonesia. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Nah, dampaknya itu pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, lalu itu yang terakhir. Nah, itu materi yang saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.